Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saya percaya kita adalah jemaat yang sungguh-sungguh berakar di dalam Kristus. Amin. Sebagai jemaat yang berakar di dalam Kristus, iman kita semakin hari semakin teguh. Kita akan tetap bertumbuh subur, berbuah-buah lebat sekalipun situasi kehidupan sangat sulit. Amin. Dan dalam berakar di dalam Kristus, kita tidak akan khawatir, kita tidak akan takut menghadapi apapun juga, sebab kita tahu ada kuasa, ada kekuatan yang datangnya dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Saya masih akan berbicara tentang hidup yang berbuah-buah. Dan kalau minggu lalu kita telah belajar bahwa untuk hidup berbuah-buah kita harus berakar di dalam Kristus. Dan pagi ini kita akan melihat, belajar bersama-sama tentang buah roh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, buah roh di dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita baca ayat yang sudah sangat kita kenal di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Saya membaca untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji Tuhan, silakan duduk. Berbicara tentang buah roh dalam kehidupan kita sehari-hari, maka tentunya jelas bagi kita semua bahwa hidup kita itu dikenal dari buahnya. Amin Bapak Ibu. Tentunya kita semua paham bahwa cara yang paling benar untuk mengenali sebuah pohon adalah dari buahnya. Kalau sebuah pohon itu berbuah mangga, maka itu pastilah buah mangga. Kalau buah pohon itu berbuahkan durian, pasti itu adalah pohon durian. Nah, sekarang mari kita tanyakan hal yang sama kepada diri kita masing-masing. Jika orang lain melihat hidup kita saat ini, apakah mereka bisa mengenali kita sebagai orang-orang Kristen yang sejati? Kalau orang melihat kehidupan kita sekarang ini, apakah mereka dapat mengenali kita sebagai pengikut Kristus? Ini pertanyaan yang sangat penting Bapak Ibu. Apakah kehidupan kita menghasilkan buah yang mencerminkan karakter Kristus? Sehingga kita dikenali sebagai murid-murid Kristus, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang Kristen. Atau kita hanya sekedar berlabel Kristen, tetapi tidak ada karakter Kristus dalam kehidupan kita. Kita menyebut diri kita Kristen, tetapi tidak ada perubahan yang nyata dalam kehidupan kita. Di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-44, ya Yesus berkata dengan jelas bahwa setiap pohon itu dikenal dari buahnya. Amin. Jadi orang bisa mengenal kita ini Kristen atau bukan, anak Tuhan atau bukan, pengikut Kristus atau bukan, murid Kristus atau bukan. Itu dilihat dari buah-buah kehidupan yang kita tunjukkan setiap hari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan sebagai orang percaya, Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk diselamatkan ya, untuk beribadah, untuk melayani Tuhan, untuk membaca Alkitab, tetapi yang terutama adalah untuk menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Itu sebabnya di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 tadi yang sudah kita baca, yang menjelaskan bahwa
buah Roh Kudus itu harus nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, kasih itu harus dapat dilihat orang dari kehidupan kita. Amin. Sukacita itu harus dapat dilihat orang dari dalam kehidupan kita. Damai sejahtera. Orang harus melihat, wih orang ini kok ada damai sejahtera. Sabar itu harus kelihatan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kemudian apa lagi? Kemurahan. Orang harus melihat kita ini adalah orang-orang yang murah hati, baik, setia, lemah lembut. Dan orang-orang yang dapat menguasai dirinya. Amin. Kira-kira apakah semua karakter ini ada dalam kehidupan kita? Saat ini mari kita belajar Bapak Ibu ya. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan ya. Yang pertama, apa sih buah Roh Kudus itu? Saya akan melihat dari sisi teks ini, kemudian mengapa penting sekali kita ini menghasilkan buah. Ya. Buah-buah roh itu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bagaimana cara kita menghidupi buah-buah roh itu? Seperti kasih, seperti sukacita, seperti damai sejahtera, seperti kebaikan, kesabaran, kemurahan itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mari kita membuka hati kita untuk firman Tuhan ini. Amin. Mungkin ini sangat sensitif ya. Karena menyangkut relasi kita dengan keluarga, dengan sesama kita. Saya juga terbuka untuk dinilai. Apakah Bapak Ibu bisa melihat ada kasih dalam kehidupan saya? Saya juga bisa menilai Bapak Ibu, adakah kasih dalam kehidupan Bapak Ibu? Sukacita itu kelihatan enggak? Coba tengok kiri kanan, wajah-wajahnya sukacita atau tidak? Enggak apa-apa tampak capek saudara ya. Kemarin satu hari itu, hari yang sangat melelahkan bagi saya. Waktu ngantar anak-anak ke ibadah remaja, ada tetangga saya biasa, saya pasti menyapa Bapak Ibu, saya buka kaca jendela sebelah pintu mobil yang saya kendarai, ya mobilnya Bapak Johan, mobil saya belum selesai, Sabtu di telepon belum selesai Pak, saya buka setelah, misalkan sapa selamat sore gitu, terus saya naikkan, tiba-tiba bunyi, daks gitu saudara. Lalu pintu kacanya turun, ceret, gerimis, coba cepat saudara. Waduh ini kalau enggak bisa dipakai ini susah pagi. Susah nih ibadah ini. Akhirnya saya panggil bengkel, datang ternyata kabel regulator untuk power window-nya itu putus, makanya bunyi das gitu sehingga tidak bisa kalau mesinnya hidup Bapak Ibu ya. Akhirnya selesai malam, saya bersyukur. Jadi kalau hari ini atau besok karena masih dipesankan barangnya, kalau saya nggak sempat buka pintu kaca jendela, itu bukan sengaja Bapak Ibu ya. Itu bukan sengaja, karena memang pintunya, jendelanya belum bisa dibuka. Jadi jangan bilang, sombong banget Om Doni gak gelem nyopo, pintu jendelanya gak dibuka. Jangan. Saudara, itu karena memang sekarang lagi macet. Jadi wah lumayan kemarin sampai malam baru selesai. Tapi sekalipun capek seperti itu, kelihatan sukacitanya enggak Bapak Ibu? Gak berani ngomong soalnya takut salah. Bisa enggak orang lihat dalam diri kita buah-buah itu nyata Bapak Ibu? Mari kita lihat apa sih buah roh itu. Tetapi sebelum kita melihat apa sih buah roh itu, ya, saya ingin mengingatkan, seringkali kita melihat ya atau menemukan orang-orang yang mengaku Kristen, bahkan rajin bergereja ya. Boleh saya katakan setia melayani Tuhan, tetapi sikapnya itu jauh dari karakter Kristus. Sikapnya itu tidak mencerminkan buah-buah roh.
Mungkin kita pernah melihat komplain dari orang lain. Ya apa sih orang ini? Pelayanan, rajin ke gereja, tapi kok kasar ya? Kok nggak ada sopan santunnya ya? Kok gampang marah ya? Maaf, kok saenake dhewe, karpe dibi gitu. Kita mungkin sering menemui seperti itu. Nah, itulah sebabnya Paulus menekankan Bapak Ibu Galatia 5 ayat 22 dan 23 ini. Kalau kita benar-benar ya memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita, kalau kita benar-benar hidup berakar di dalam Kristus, maka seharusnya buah-buah roh itu nyata dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Itu sesuatu yang wajar seharusnya keluar dalam kehidupan kita. Makanya Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16 mungkin bisa ditampilkan. Dia berkata, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apa maksud dari perkataan Tuhan Yesus ini Bapak Ibu? Buah roh itu bukan sesuatu yang kita usahakan sendiri, tidak bisa. Buah roh itu bukan sesuatu yang bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tidak bisa. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Buah roh itu adalah hasil dari kehidupan yang melekat kepada Kristus. Buah dari kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Buah dari kehidupan yang berakar di dalam Kristus. Bapak Ibu, kita akan gagal ya kalau kita berusaha mengasihi dengan kekuatan kita sendiri. Kita akan kita akan gagal kalau kita berusaha sabar dengan kekuatan sendiri. Berusaha murah hati dengan kekuatan sendiri. Kita akan gagal. Contohnya begini, aku wis nyoba-nyoba sabar, wis tak tahan-tahan, aku wis gak kuat. Tapi wis aku kebobolan, tak kuampleng aja wis itu saudara. Ada yang seperti itu. Aku ini udah berusaha loh untuk mengasihi. Aku wis berusaha sebaik mungkin, tapi wis udah gak sanggup lagi aku. Kemarin itu sebenarnya aku sudah, aku mau menguasai diriku, aku gak mau balas ejeannya dengan ejaan. Tapi karena dia udah terlalu, ya sudah aku ejek lebih hebat lagi. Saudara, kita gak akan berhasil. Kalau kita berusaha mengasihi dengan kekuatan kita sendiri. Saudara gak akan berhasil kalau berusaha sabar dengan kekuatan sendiri. Sebab hanya orang-orang yang melekat kepada Kristus yang akan menghasilkan buah-buah rohani. Amin. Amin Bapak Ibu. Kalau kita tidak bisa mengharapkan handphone itu terisi baterainya kalau dia nggak dapat connect dengan listrik Bapak Ibu ya, dengan sumber daya. Kita nggak akan menghasilkan kesabaran kalau kita nggak benar-benar dekat dengan Yesus. Itu nggak mungkin. Enggak mungkin. Lalu apa itu buah roh sih? Apa itu buah roh? Bapak Ibu, ternyata saya perhatikan buah roh itu bukan pilihan. Buah roh itu adalah tanda kehidupan kita di dalam Yesus. Amin. Amin. Itu tanda kehidupan kita di dalam Yesus. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita pergi ke kebun jeruk, maka sudah pasti kita akan melihat pohon-pohon jeruk itu akan menghasilkan jeruk. Kalau kita pergi ke kebun apel sudah jelas pohon apel itu akan menghasilkan buah apel. Tidak mungkin pohon jeruk menghasilkan apel dan sebaliknya pohon apel itu menghasilkan jeruk. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Nah demikian juga kalau kita adalah orang-orang percaya yang melekat pada Yesus, yang mengakar, yang ditanam di dalam Kristus. Maka sudah tentu kita akan menghasilkan yang namanya buah Roh Kudus. Lu gak ada amennya? Amin. Enggak perlu diusahakan-usahakan.
Ditanam aja. Pohon kalau ditanam, berakar, terawat dia, dipupuk dia, dapat air yang cukup, subur dengan sendirinya, dan akan berbuah-buah dengan sendirinya. Itu sesuatu yang boleh saya katakan otomatis akan seperti itu. Kecuali ada yang nggak beres dengan pohon itu ya, karena nggak melekat kepada Kristus kan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi seharusnya otomatis kalau kita anak Tuhan ya buahnya buah rohani kan begitu ya. Apapun keadaannya, mau musim kering, musim hujan, kalau dia dapat akar dari dalam, tetap akan berbuah-buah. Tetap akan memuliakan Tuhan. Amin. Ini luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita tuh tidak bisa memilih hanya beberapa karakter dari buah Roh Kudus itu. Enggak, aku bisa mengasihi dia, tapi aku enggak bisa murah hati sama dia. Enggak. Aku pilih penguasaan diri, aku enggak akan balas kejahatannya dengan kejahatan, tapi aku stop mengasihi. Kita enggak bisa milih seperti itu. Karena semua karakter buah roh itu satu kesatuan. Dan itu bukan pilihan Bapak Ibu. Itu kesatuan yang utuh. Bukan daftar seperti menu makanan. Aku mau buah pertama, jenis kedua, ketiga. Aku tidak mau yang keempat, 5, 6, 7, 8, 9. Bukan seperti itu. Kalau kita sungguh-sungguh melekat kepada Yesus, maka semua karakter dari buah roh itu seharusnya ada dalam kehidupan kita. Saya ngomong gini, ini juga Bapak Ibu saudara nilai loh ya. Yang nilai saya lebih banyak daripada saya menilai Bapak Ibu kan. Coba tulis surat kepada saya. WA saja. Om Doni ini kurang gini-gini. Mana om yang buah ini, yang karakter ini. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Semua kita butuh saling mengingatkan. Amin. Gak bisa pilih-pilih. Kita harus punya semuanya, itu sesuatu yang wajar. Nah kalau kita mengaku Kristen, maka kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, itu seharusnya ada dalam kehidupan kita. Itu seharusnya ada. Memang kita belum sempurna, tetapi itu seharusnya mulai kelihatan. Karena buah itu tidak mungkin langsung besar. Saya pernah panen durian itu 7 kilo saudara, satu buah. Bayangkan durian 7 kilo, saya makan sendiri, rakus. Tapi mulainya dari kecil Bapak Ibu ya. Dari sedikit kecil, dari mungkin ons. Tapi dari kecil buah itu sudah lengkap isinya. Membesar dan semakin kelihatan. Mari Bapak Ibu, ini bukan pilihan. Kita harus memiliki semua karakter itu dan saya katakan untuk memilikinya tidak ada cara lain, saudara harus melekat kepada Yesus. Berakar kepada Yesus. Nah kemudian buah roh itu berbeda dari perbuatan baik. Mari kita garis bawah ini. Buah roh itu berbeda dari perbuatan baik. Salah kalau kita berpikir bahwa buah roh itu sama dengan perbuatan baik. Memang beda-beda tipis. Lalu bedanya di mana Bapak Ibu? Ini perbedaan yang besar. Perhatikan, perbuatan baik itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Siapa saja. Sekali lagi, siapa saja bisa berbuat baik. Bahkan orang yang terkenal jahat sekalipun, ada waktunya bisa berbuat baik. Tetapi buah roh itu hanya dihasilkan oleh orang-orang yang hidupnya penuh dengan Roh Kudus. Amin. Itu bedanya. Hanya orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus yang akan menghasilkan buah roh. Beda. Semua orang bisa berbuat baik. Itu bukan Kristen baik, iya. Tapi itu bukan buah roh Bapak Ibu. Apakah orang non-Kristen punya Roh Kudus? Enggak. Jadi beda.
Apa yang dihasilkan dari Roh Kudus berbeda dari apa yang dihasilkan oleh manusia. Kasih manusia pun itu berbeda dari kasih yang kita terima dari Allah, dari kasih ilahi itu. Nah terus Bapak Ibu, yang namanya perbuatan baik itu sifatnya pasti sementara begitu ya. Boh kemarin kok ramai ya, sekarang kok becetut gitu ya. Wih kemarin kok, murah hati, sekarang kok pelitnya gak ketulungan. Itu perbuatan baik sementara. Tapi yang namanya buah roh, itu akan menjadi permanen dalam kehidupan kita. Amin. Kenapa Yesus tidak bisa berbuat dosa? Karena dia Allah. Kenapa dia dicaci, tidak membalas dengan caci? Karena itu jati dirinya gak bisa mencaci. Kenapa buah apel tidak bisa menghasilkan buah jeruk? Karena memang dia apel Bapak Ibu. Kalau kata orang apel, tapi hasilnya klerek, ya berarti bukan apel saudara. Begitu. Sementara saja. Kalau buah roh itu mengubah karakter kita, makanya Paulus itu ya sudah ditangkap, dianiaya, di penjara, tapi tetap mengucap syukur. Karena itu jati dirinya Bapak Ibu. Dia berkata apa? Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Makanya orang itu ketahuan aslinya dari buah-buahnya. Kasih dia pergumulan, kasih dia tantangan, kasih dia ujian. Kalau buahnya manis, memang orangnya manis saudara ya. Amin. Itu sebenarnya. Makanya enggak gampang, nunggu buah juga lama. Nah kemudian perbuatan baik itu sering kali dilakukan hanya untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan simpati. Tetapi buah roh itu mengalir dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Sirek, ono Om Doni rek, rapi rek. Lek ono Om Doni ya karepe dhewe. Saya ngomong di kelas maksud saya. Di kelas kalau enggak ada dosen, maaf bahasa lama, murid begidakan saudara. Tahu kata begidakan? Mungkin sudah bahasa enggak lama nih. Tapi kalau guru nianteng saudara. Tapi kalau buah roh, enggak ada guru tetap sama. Itu pasti baik. Amin. Tetap sama pasti akan baik. Pengerja lek ono gembala begidakan, berarti itu perbuatan baik di depan gembala. Kan begitu ya. Kalau buah roh di waktu sendiri sama siapapun juga, ada sukacita, ada kasih, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kebaikan dan seterusnya itu. Nah sebagai ilustrasi sederhana Bapak Ibu ya, tentunya kita masih ingat ini masih bulan Maret ya. Yang lalu ada pohon Natal besar di sini ini. Yang namanya perbuatan baik itu seperti hiasan-hiasan Natal itu ditempel saja. Bayangkan pohon Natal, pohon cemara itu pun juga plastik saudara. Ditempeli dengan bola, ditempeli dengan macam-macam. Kelihatan indah tapi itu bukan bagian dari pohon itu. Sewaktu-waktu bisa diambil. Sewaktu-waktu bisa jatuh itu. Tapi kalau yang namanya buah roh itu ya seperti buah apel, buah jeruk. Itu berbuah memang karena dia melekat kepada pokok anggur carang-carang itu. Amin Bapak Ibu. Jadi tidak bisa dibohongin. Jadi pertanyaannya adalah kalau kita baik-baik saja hari-hari ini, apakah kita hanya sekedar menghias diri kita dengan perbuatan-perbuatan baik? Hati-hati, ada banyak orang yang menghias dirinya dengan perbuatan-perbuatan baik. Wah ramah dia ya, baik dia ya. Tapi lihat apakah itu buah roh atau bukan? Atau apakah kita benar-benar mengakar kepada Yesus sehingga kita berbuah dari hubungan yang benar dengan Tuhan? Makanya anak-anakku yang masih muda-muda yang cari pasangan hidup. Orangnya baik, ya tapi lihat. Itu perbuatan baik atau buah roh. Jangan sampai kita nyanyinya dulu. Terus ikat bunga. Sekarang enggak ada ikatan bunga, ikatan di tangan saudara.
Janji-janji, tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Hati-hati loh. Cek kalau hanya perbuatan baik, sewaktu-waktu hilang Bapak Ibu. Amin. Hanya menghiasi diri dengan senyum. Tapi senyum bukan dari hasil hubungan dengan Tuhan. Cek gitu, ya apa gitu saudara ya. Tapi di luar. Amin. Ini sesuatu yang perlu kita perhatikan. Mari Bapak Ibu. Jangan sekedar kita menghiasi diri dengan perbuatan baik. Tapi miliki hubungan yang mengakar dengan Kristus. Dan itu kita akan berbuah dari dalam. Ya saya nggak nyangka kalau orang ya bisa disangka sih udah lama ikut Tuhan, sudah lama pelayanan, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang menunjukkan dia sama sekali tidak melekat kepada pokok anggur yang benar itu. Makanya kita belum mengecek apakah kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan, apakah kita mengakar kepada Kristus. Nah kemudian coba saya mau menunjukkan bedanya antara hidup dalam daging dan dalam roh. Galatia pasal 5 mulai ayat 19. Coba kita lihat. Ya. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Saudara pernah marah-marah? Saya pernah. Kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bayangkan saudara. Kenapa orang-orang yang tidak menghasilkan buah itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Karena dia belum lahir baru. Karena dia belum selamat. Tidak punya hubungan yang benar dengan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus itu Bapak Ibu. Lihat ada kontras yang sangat hebat. Jadi kalau kita masih maaf ya, saya katakan maaf. Kalau kita masih gampang emosi, suka iri hati, egois, mau menang sendiri. Yang ditanya apa yang bisa orang lakukan untuk saya, bukan kita mau berkorban dengan kasih yang radikal. Itu tanda bahwa kita belum sepenuhnya dikontrol oleh Roh Kudus, belum sepenuhnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Ya. Makanya pertanyaannya adalah mana yang lebih sering muncul dari dalam hidup kita, Saudara? Perbuatan daging atau buah roh yang lebih sering muncul? Lebih banyak senyum atau lebih banyak cembetutnya? Mana yang lebih sering muncul? Apakah orang lain sering melihat kita sabar atau enggak sabar? Apa yang dapat disaksikan oleh orang lain tentang diri kita? Apa yang mereka lihat? Mana yang lebih sering? Mari Bapak Ibu, kita mau menanggalkan semua manusia lama itu. Amin. Amin. Dan bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Seperti tadi saya katakan, tinggallah di dalam Kristus. Kita nggak bisa mengusahakan, kita nggak sedang menghias diri kita dengan kebaikan. Enggak, tapi kita mau baik itu keluar dari dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Bukan, ya apa sih Tuhan? Aku kurang apa sih tahun ini?
kok ya gini? Wes, gak gereja-gerejaan, nyalakan sana, nyalakan sini. Biasanya kalau orang sudah begitu rewel bawaannya saudara. Ingat lagu rewel, rewel. Gini salah gitu salah, rewel. Itu lagunya siapa itu ya? Lagu lama-lama, saya itu termasuk orang kuno sebenarnya. Rewel, semuanya serba salah, cek-tek, gendang, dut gitu. Tapi ada yang bikin pujian rohani itu, wis gak rewel. Aku wis ndak rewel Gusti, aku wis nggak rewel Gusti, tapi sik rodok bawel. Nggak rewel tapi rodok bawel. Ada lagu seperti itu. Saudara, kita nggak perlu menghiasi, tapi melekatlah pada Yesus. Amin. Itu buah roh yang sejati. Uji diri kita setiap hari. Apakah karakter-karakter Kristus itu nampak dalam kehidupan kita? Lalu dengarkanlah suara Roh Kudus. Ini menjadi penting. Jadi buah Roh Kudus itu adalah tanda dari kehidupan kita. Itu bukan sekedar perbuatan baik. Jika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, melekat di dalam Kristus, maka kita akan menghasilkan buah dan itulah yang membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kemudian yang berikutnya, mengapa Bapak Ibu ya kita ini harus menghasilkan buah roh? Mengapa? Mengapa? Tentunya kalau kita menanam pohon, kita enggak mau kan buah yang masam. Kalau nanam pohon mangga, kita mau memang buah mangga itu berbuah dan kita mau menanam dengan bibit yang terbaik. Supaya wah nanti buahnya itu manis. Kita pasti akan kecewa. Kalau kita menanam sesuatu tidak menghasilkan buah, atau buahnya itu enggak enak, pasti enggak kita akan kecewa. Sama seperti Tuhan, saya pikir sama seperti Tuhan. Tuhan itu mengharapkan buah-buah yang baik dari dalam kehidupan kita. Tuhan itu mengharapkan buah roh dari dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mengaku percaya, tetapi enggak ada perubahan yang nyata, tidak ada tanda-tanda keserupaan dengan Yesus, maka ada sesuatu yang salah dengan diri kita Bapak Ibu ya. Kita perlu memperhatikan itu, ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Yesus berkata di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin. Apa yang kita lihat? Artinya apa? Tuhan tidak hanya mendengar apa yang kita katakan, tidak. Tapi Tuhan mau melihat buah dalam kehidupan kita. Saya bisa ngomong, saya anak Tuhan. Ya seperti tadi lagu pujian lama, senang saya lagu itu dimunculkan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Amin. Tapi adakah kita menunjukkan kehidupan sebagai anak raja? Mudah kita menyanyi dengan musik yang sangat enak. Gandol Gusti, jeng jeng jeng. Gandol Gusti, jeng jeng jeng. Gandol Gusti, cek gendeng gitu ya. Tapi enggak pernah doa. Kebaktian juga Senin Kemis. Bagus kalau Senin Kemis kebaktian ya. Berarti 2 kali seminggu. Tuhan enggak hanya melihat apa yang kita katakan. Jangan menjadi hanya orang-orang Kristen yang sifatnya profesor ya, yang hanya mengaku Yesus Tuhan, tetapi ternyata tidak menghasilkan buah di dalam kehidupan. Nah, kenapa penting kita menghasilkan buah roh? Pertama-tama sekali lagi, karena buah roh itu adalah tanda iman yang sejati, tanda iman yang hidup, tanda iman yang menyelamatkan. Tadi sudah saya bacakan dari Lukas pasal 6 ayat 44, Yesus berkata, sebab setiap pohon itu dikenal dari buahnya. Saudara,
Kekristenan sejati tidak hanya ditunjukkan karena kita pergi ke gereja setiap minggu, tetapi dalam setiap hari hidup kita mencerminkan buah Roh Kudus. Amin. Setiap hari hidup kita mencerminkan karakter Kristus. Kalau orang melihat buah roh dalam kehidupan kita, sudah pasti, oh ini Kristen ini, oh ini pengikut Kristus ini. Kan begitu. Dalam keadaan susah, dalam keadaan apapun juga tetap setia, tetap menunjukkan kasih, menunjukkan kemurahan hati, kebaikan, kesabaran. Oh ini anak Tuhan ini. Kira-kira apa yang orang katakan tentang kita? Itu menjadi sangat penting. Karena buah roh itu adalah bukti iman yang hidup, iman yang menyelamatkan. Kemudian kenapa penting kita berbuah? Karena buah roh itu menunjukkan perbedaan kita dengan dunia ini. Bapak Ibu ya, tentunya kita sepakat dunia ini penuh dengan dosa. Dunia ini penuh dengan yang namanya egoisme, penuh dengan kebencian. Ya, saya baru tahu kalau yang korupsi hampir kuadriliun itu orang Kristen loh saudara. Kuadriliun itu lek dikekno aku dadi apa saudara ya. Saya baca-baca itu gaji mereka itu 1 bulan itu loh 4,6 M. Loh gajiku mek piro sak bulan saudara. Kata pendeta-pendeta lama gajinya itu 30 hari setiap bulan. Loh kurang tak 3,6 M setiap bulan itu. Saya nggak bayangkan itu. Mau makan sekali makan berapa juta ngentekno duit 3,6 M. Loh sik korupsi loh saudara. Ini dunia. Dunia juga penuh ketakutan sekarang ini. Orang khawatir, stres. Ada banyak ketidakpastian. Ada yang ngomong, maaf kita dalam situasi kabut gelap katanya. Kabut gelap yang dulu hingga lagu-lagu. Wah ini mungkin Desember kelabu atau Februari muram kan begitu. Atau Maret yang penuh dengan kemuraman. Dunia sedang murung Bapak Ibu. Tapi orang-orang percaya penuh dengan sukacita. Penuh dengan damai sejahtera. Tetap melakukan kebaikan, ada kemurahan dirasakan oleh masyarakat. Ini membedakan kita. Jadi Bapak Ibu, kita harus berbuah supaya orang tahu bahwa kita ini anak Tuhan. Bukan karena saking kita pergi ke gereja, kita menggunakan kalung salib. Ya kadang kita senang menggunakan kalung salib besar. Madonna juga pakai anting salib, kalung salib. Mungkin dikasih salib di dahinya. Tapi hidupnya jauh dari Kristus. Kita nggak ada bedanya dengan dunia kalau kita nggak berbuah. Amin. Bayangkan kalau ada 2 pohon. Yang pertama hijau, subur. Buahnya lebat, manis. Yang kedua pohonnya sudah kering. Gak ada buahnya. Mau jadi yang mana Bapak Ibu? Atau mau pilih yang mana? Kita pasti akan pilih pohon yang subur, yang sehat. Yang buahnya lebat. Orang-orang yang menghasilkan Roh Kudus. Amin. Mari kita dipanggil untuk menjadi pohon yang berbuah lebat. Kemudian mengapa kita penting untuk menghasilkan buah roh? Karena buah roh itu yang akan menjadi berkat untuk orang lain. Tentunya kita semua paham bahwa pohon itu tidak pernah menikmati buahnya sendiri kan begitu ya. Ya. Buah tidak pernah dinikmati oleh pohon itu sendiri. Buah itu dinikmati oleh orang lain. Kalau saya berbuahkan kasih, kalau saya berbuahkan kesabaran, kemurahan, kerendahan hati, penguasaan diri, yang nikmati siapa? Lianita Irene Soriton.
Yang menikmati siapa? Yoel, Altimio, Dono, Graciano kan begitu ya. Yang menikmati siapa? Orang-orang yang ada di sekitar saya, anak-anak saya. Amin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berbuah-buah semuanya, kerasan semua kita di sini. Karena kita bisa saling menikmati. Ya, saya menikmati kasih Bapak Ibu, kesabaran Bapak Ibu, kebaikan Bapak Ibu. Bapak Ibu menikmati kasih saya, kesabaran saya, kemurahan hati saya kan begitu ya. Oh, kalau main musik, mek wong papa tukaran tok ya ora dadi musike saudara ya. Main bass kok genah ngono. Mikir. Nguat drum kok sampai kupingku pecah. Kadang kalau main drum itu cedewak. Tapi saya duduk di situ sampai arek-arek ini kupingnya budek ta. Kapan enggak sakit telinganya di belakang situ ya. Mungkin kita perlu beli drum elektrik Bapak Ibu ya. Anggap ini sebagai proposal. Cuman saya menguasai diri saja memang. Kadang-kadang bukan yang sekarang. Yang sekarang tidak, ojo ngamuk loh ya. Bukan yang sekarang. Kadang-kadang itu lek rebu. Kan kalau rebu itu kan kosong ya. Jadi kodong saya duduk di situ tuh. Neng gitu. Oh makanya sing tuwek-tuwek gak gelem nang gereja rebu apa karena kupingnya pecah kabeh. Mbok ya sing ya opo kan sudah ada yang ngatur suaranya. Maaf ojo marah, buah roh loh. Kan gitu, yang nikmati itu orang lain Bapak Ibu. Kalau seorang penuh Roh Kudus, mimpin pujiannya penuh dengan kemuliaan di hadapan Allah, membawa orang nikmati kok. Kita nggak sedang acting, kita nggak sedang perform, saya nggak sedang perform, saya nggak sedang menampilkan sebuah penampilan. Tidak, saya sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya dapat dari hubungan dengan Tuhan. Orang yang memuji di depan sedang benar-benar memuji Tuhan. Yang memainkan musik benar-benar memainkan untuk Tuhan, bukan untuk perform. Amin. Bukan memuaskan daging, tetapi memuaskan Yesus. Kasih kita bisa menguatkan orang-orang yang kesepian. Sukacita kita memberi pengharapan kepada orang-orang yang berduka. Damai sejahtera kita menjadi teladan bagi orang-orang lain. Bapak Ibu Yesus mengatakan, kamulah garam dan terang bagi dunia ini. Siapa yang menikmati garam? Bukan garam itu sendiri, tetapi orang lain. Siapa yang menikmati terang? Bukan terang itu sendiri, bahkan garam mengorbankan dirinya, menyatu. Ya, lilin mengorbankan dirinya. Yang menikmati siapa? Kasih itu selalu bicara pengorbanan Bapak Ibu. Amin. Kesabaran itu selalu bicara pengorbanan. Kemurahan hati selalu bicara pengorbanan. Semua yang baik-baik selalu bicara pengorbanan. Buah roh Bapak Ibu perlu mengorbankan daging, menyalibkan diri sendiri, memikul salib untuk dapat melekat pada Kristus dan ada buah-buah roh yang akan dihasilkan dalam kehidupan kita. Mari Yesus mengatakan, hendaklah terangmu bercahaya di hadapan semua orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kemudian, kenapa buah roh itu penting? Karena buah roh itu mempersiapkan kita untuk kehidupan yang kekal. Amin. Mempersiapkan kita untuk kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, buah roh itu tidak hanya penting untuk kehidupan sekarang ini. Tidak, tetapi mempersiapkan kita untuk kehidupan yang kekal. Sekali lagi kita baca Yohanes pasal 15 ayat yang kedua. Yohanes pasal 15 ayat yang kedua. Saya akan mengakhiri khotbah ini dari bagian ini. Yohanes pasal 15 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak
berbuah. Jadi Bapak Ibu, buah ini tidak hanya untuk kehidupan kita sekarang, tetapi mempersiapkan kita untuk kekekalan. Sebab kalau kita tidak berbuah, kita akan dipotong, kita akan dicampakkan ke dalam api. Kapak sudah tersedia di akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak berbuah akan ditebang dan dibakar di dalam api. Tetapi pohon yang berbuah akan dibersihkan oleh Tuhan supaya lebih banyak berbuah. Ini bicara bahwa buah roh itu mempersiapkan kita untuk kehidupan yang kekal. Tadi kita sudah baca, orang-orang yang hidup dalam kedagingan itu tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan sorga. Dengan kata lain, orang-orang yang tidak berbuah itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Mari kita melekat pada Kristus, menghasilkan buah. Karena hanya dengan itu kita akan menikmati kemuliaan kekal bersama-sama dengan Yesus. Amin. Bukan sekedar menghiasi diri Bapak Ibu ya. Bukan sekedar menghiasi diri dengan perbuatan baik, tapi benar-benar buah roh, karena kita melekat pada Kristus. Dunia ini semakin hari semakin jahat. Kalau kita tidak melekat, kita tidak akan ada bedanya dengan dunia ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau mencintai Yesus, amin. Berakar di dalam Yesus. Saudara, nyatakan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu tahu bagaimana harus melakukan itu. Tunjukkan kesabaran. Ya, nyatakan kemurahan, kebaikan. Kesabaran. Dimanapun, dalam keluarga, dengan hubungan dengan jemaat, dengan orang lain. Ya, saya sudah sampaikan tentang kasih yang radikal. Bapak Ibu, itu tuntutan Tuhan. Tanpa kasih yang radikal kita enggak selamat. Tidak ada seorang pun di antara kita yang pantas diselamatkan. Tetapi Yesus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Itu kasih yang radikal. Amin. Kasih yang tidak bersyarat. Bayangkan sudah diludahi, dipukul, disesah, dicambuk, disalib, dipaku. Dia berkata apa? Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Stefanus, bukan Stefanus Roger, ada di atas. Stefanus di Alkitab itu meneladani Yesus. Bapak Ibu ditangkap, disesah, dilempari dengan batu. Apa doanya? Bapa, ampunilah mereka, jangan tanggungkan dosa ini pada mereka. Mari kita berbuah-buah, karena itulah yang membuktikan bahwa kita adalah milik Kristus. Amin. Sama-sama kita berdoa.